Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Hamdani dengan NIM 232101010086. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendidikan. Yang pertama adalah peranan guru dalam pendidikan. Guru bertanggung jawab untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran, mulai dari ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa hingga seni. Mereka menyusun rencana pembelajaran yang efektif, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, dan memastikan bahwa materi yang diajarkan mudah dipahami oleh siswa. Dengan pemahaman yang baik terhadap materi, siswa akan lebih siap menghadapi ujian dan tantangan akademik. Seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dalam pengembangan karakter siswa. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Guru berusaha membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki empati terhadap orang lain. Peran guru dalam pendidikan sangatlah multifaset dan krusial. Mereka bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pengarah, pembimbing, dan teladan bagi siswa. Dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, guru berkontribusi pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Peran guru di dalam sistem pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurut Salamoto, beliau membagi peranan guru menjadi 3 bagian, yaitu pertama sebagai perencanaan pengajaran, 2 sebagai pengelola pengajaran, dan 3 sebagai direktur pengajaran. Apa itu sebagai perencanaan pengajaran? Di sini dijelaskan seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus memilih pengetahuan yang cukup mengenai proses pendidikan. Yang kedua, sebagai pengelola pengajaran, seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dan menciptakan kondisi belajar secara efektif dan efisien. 3. Sebagai direktur belajar, hendaknya guru senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Perlu kita ketahui bahwasanya ada seorang pahlawan. Siapa yang kita mungkin tahu siapa itu? Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan kemerdekaan. Menurut konsep Ki Hajar Dewantara mengenai Tuturi Handayani sebagai semboyan metode Among. Sistem Among yaitu cara pendidikan yang dipakai dalam taman siswa. Mengamong atau anak berarti memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya. Tetapi pamong atau guru akan bertindak kalau perlu dengan paksaan apabila keinginan anak membahayakan keselamatannya. Guru atau pamong wajib mengasuh anak didiknya mengasah kodrati secara alamiah. Guru wajib mendorong anak didiknya, yakni ingarso sundrodo. Maksudnya apa? Di sini, bila seorang guru atau guru berada di depan, diharapkan mampu menjadi teladan atau contoh yang baik untuk anak buah atau pengikutnya. Imatjo mengkarso, maksudnya apa? Posisi seorang guru atau guru di level menengah diharapkan mampu menuangkan gagasan dan ide-ide yang baru untuk mendukung program yang ditetapkan. Tuturi Handayani berarti pemimpin atau guru mengikuti dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak yang dipimpinnya, tetapi Handayani mempengaruhi dengan daya kekuatan. Kalau perlu dengan paksaan dan kekerasan apabila kebebasan yang diberikan itu dipergunakan untuk menyeleweng dan akan membahayakan diri. Hakikatnya adalah Among dan perumusan Tuturi Handayani isinya adalah pemberian kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik untuk mengembangkan bakat dan kekuatan lahir batin.
Batas lingkungannya ialah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak leluasa. Yang kedua, peran guru dalam pendidikan agama Islam. Menguraikan peran guru di sekolah dalam pembentukan akhlak serta didik di sekolah. Maka akan dibicarakan tentang arti kedudukan karena konsekuensi kedudukan tersebut berkait dengan peran yang menyertainya, bahwa kedudukan atau status seseorang, lembaga atau instansi dan sebagainya menentukan hubungannya dengan orang lain atau lembaga lainnya. Bagaimana orang tua atau guru di sekolah memperlakukan anaknya atau peserta didiknya, dan sebaliknya, kedudukan atau status akan menentukan akhlak atau kelakuan lembaga atau seseorang tertentu. Peran itu sendiri adalah konsekuensi atau akibat kedudukan lembaga atau seseorang itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Dalam dunia pendidikan, guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Pendidik dalam jabatan yang dikenal banyak orang adalah guru, sehingga banyak pihak mengidentikan pendidik dengan guru. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Mereka ini bisa orang tua atau ibu dan bapak, paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang bisa dipakai sebagai sebutan bagi para guru, yaitu ustadz, mu'allimin, mursyid, murabbi, mudarris, dan mu'addib. Penggunaan istilah-istilah ini memiliki makna tertentu. Berdasarkan istilah-istilah tersebut, maka guru dimaknai sebagai orang-orang yang memegang tanggung jawab bertugas untuk mendidik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Guru juga dapat diartikan sebagai orang dewasa yang berperan penolong anak didik untuk mengembangkan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri, mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba atau khalifah Allah, dan juga makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Sebagai seorang guru yang sehari-hari mengajar di sekolah, tentunya tidak jarang dalam menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar. Banyak siswa yang sangat sulit sekali menerima mata pelajaran, baik pelajaran membaca, menulis, serta berhitung. Hal ini terkadang membuat guru menjadi memikirkan bagaimana menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Permasalahannya yang dialami para peserta didik di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, meski dengan pengajaran yang baik sekalipun. Guru membantu dalam membentuk karakter siswa yang meliputi sikap religius, jujur, toleransi, dan demokratis, atau cinta tanah air, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat diperlukan pada lembaga pendidikan yang diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan sekolah, guna menciptakan akhlakul karimah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu, serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Menurut perspektif pendidikan Islam, guru di samping bertugas sebagai pembina dan pengajar anak didik, guru juga bertugas dan berperan sebagai berikut. Yang pertama, korektor. Yang kedua, inspirator. Yang ketiga, informator. Yang keempat, organisator. 5, motivator. 6, inisiator. 7, fasilitator. 8, pembimbing. 9, demonstrator. 10, pengelola kelas. 11, mediator. 12, supervisor. Dan yang terakhir, evaluator.
Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam masyarakat. Peran guru dalam masyarakat adalah yang tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru. Kedudukan sosial guru berbeda dari negara ke negara, dari zaman ke zaman. Pada zaman Hindu misalnya, guru menduduki tempat yang sangat terhormat sebagai satu-satunya sumber ilmu. Murid harus datang kepadanya untuk memperoleh ilmu sambil menunjukkan baktinya. Karena kedudukannya yang istimewa itu, masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi tentang peran guru. Harapan-harapan itu tak dapat diabaikan oleh guru, bahkan dapat menjadi norma yang turut menunjukkan kelakuan guru. Walaupun zaman berubah, namun kelakuan guru yang menyimpang dari apa yang dianggap sopan selalu mendapat sorotan yang tajam. Guru selalu diharap agar menjadi teladan bagi anak didiknya. Peran serta guru dalam masyarakat merupakan upaya untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru adalah esensial bagi pelayanan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan profesi mengajar. Kepemimpinannya guru telah didefinisikan sebagai proses di mana para guru membangun rekan-rekannya. Para kepala sekolah dan anggota yang lainnya dalam komunitas sekolah untuk memperbaiki praktek pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan belajar dan prestasi siswa. Kepemimpinan guru terdiri dari 7 dominan yang menggambarkan beberapa dimensi kepemimpinan guru, yaitu 1. A. Membina budaya kolaborasi untuk mendukung pengembangan pendidik dan belajar siswa. B. Mengakses dan menggunakan penelitian untuk meningkatkan praktek belajar siswa. C. Mempromosikan pelajaran profesional bagi perbaikan yang berkelanjutan. D. Memfasilitasi perbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran siswa. E. Mempromosikan penggunaan penilaian dan data bagi perbaikan sekolah dan daerah. F. Meningkatkan capaian lulusan dan kerjasama dengan keluarga dan masyarakat. G. Melakukan advokasi bagi pembelajaran siswa dan keprofesian. Masyarakat menempatkan guru sebagai orang yang lebih terhormat di lingkungan karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Tugas guru tidak hanya sebatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategi yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar mempersosialisasikan sikap keguruan yang diperlukannya. Dan pembahasan terakhir yaitu keempat, peran guru sebagai bentuk profesi. Guru bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi sebuah profesi yang memiliki standar etika, tanggung jawab, dan kompetensi yang tinggi. Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan, profesi guru telah mengalami transformasi dari peran tradisional sebagai pengajar ke peran yang lebih luas, sebagai pembimbing, fasilitator, dan agen perubahan. Sebagai profesi yang dinamis, guru dituntut untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan. Dalam dunia yang terus berubah, perkembangan teknologi dan metodologi baru dalam pendidikan menuntut guru untuk selalu belajar dan berinovasi. Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk tugas pokok tersebut mencangkup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok
itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi. Adapun persyaratan profesional guru adalah antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang diploma atau sarana pendidikan yang di dalamnya tercantum dengan jelas akte kewenangan mengajar. 2. Memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai seorang pendidik seperti memiliki kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, memiliki komitmen untuk ikut membantu pertumbuhan peserta didik secara utuh dan sempurna, jujur, ikhlas, adil, bijaksana, dan penolong serta menjunjung hak-hak asasi manusia. 3. Menghargai perbedaan secara kultural, sosial, dan spiritual. 4. Menjunjung tinggi nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat dalam hidupnya. 5. Diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru dan pendidik. 6. Guru harus berakhlak mulia dan menjadi contoh teladan baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat banyak. Mungkin ini penjelasan dari saya tentang peran guru dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.